Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Misteri Goib. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Hutan Kedung Bacin, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, selalu dikenal dengan keheningannya yang mistis. Tidak banyak yang berani melintas di sana, terutama saat malam hari. Banyak rumor beredar tentang hutan ini. Sesuatu yang gelap dan tak terduga selalu menunggu siapapun yang berani memasuki wilayahnya. Namun, tidak ada yang menduga bahwa sebuah bus yang tengah melintas pada pagi yang cerah, menuju ke arah barat, akan mengalami kejadian aneh yang mengerikan, yang akan mengubah pandangan orang tentang hutan ini selamanya. Hari itu, sebuah bus pariwisata, bernama Kelana Nusantara, tengah melaju dengan lancar dari kota Blora menuju Yogyakarta. Para penumpangnya sebagian besar adalah wisatawan yang antusias, dengan harapan dapat menikmati perjalanan panjang yang menyenangkan. Mereka tidak tahu bahwa perjalanan ini akan berakhir dengan pengalaman yang mereka bawa sepanjang hidup mereka, membawa mereka ke dalam ketakutan yang tak terlukiskan. Seperti biasanya, sang sopir, Agus, memacu bus dengan kecepatan sedang, meski sedikit terhalang oleh kabut pagi yang menggantung rendah di sepanjang jalan. Tidak ada yang mencurigakan pada awalnya. Semua penumpang asyik dengan kegiatan masing-masing. Sebagian tidur, sebagian bercakap-cakap, sementara yang lain menikmati pemandangan hutan yang tampak hijau dan lebat dari balik jendela. Namun, tiba-tiba saja, Agus merasa ada yang aneh. Beberapa meter setelah melintasi sebuah jembatan kecil yang menghubungkan dua sisi sungai, bus mulai terasa berat. Steering bus yang semula lancar kini terasa agak lebih sulit dikendalikan. Roda-roda bus seperti mengerang ketika diputar, dan mesinnya mengeluarkan bunyi yang tak biasa. "Pak, ada apa ya?" tanya salah satu penumpang yang duduk di bangku depan, mengamati wajah sopir yang mulai cemas. Agus tidak menjawab, melainkan hanya terus berusaha mengendalikan bus dengan tangan gemetar. Beberapa detik kemudian, bus berhenti dengan sendirinya, seakan mesin itu tidak mampu melanjutkan perjalanan. Agus memeriksa rem dan mesin bus, namun tidak ada yang rusak. Dia mencoba menghidupkan mesin kembali, tetapi sia-sia. Tidak ada tanda-tanda bahwa bus bisa melanjutkan perjalanan. "Saya rasa kita harus menunggu bantuan," ujar Agus kepada penumpang yang mulai panik. Mereka pun duduk menunggu, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Jam menunjukkan pukul 10 pagi. Namun kabut semakin tebal, membuat suasana di luar tampak semakin suram. Keheningan meliputi hutan yang dipenuhi pohon-pohon besar yang seolah menutup jalan, menyembunyikan setiap gerakan yang terjadi di sekitar mereka. Para penumpang mulai saling berbicara dalam bisikan, sebagian khawatir, sebagian lagi merasa tidak nyaman dengan suasana yang tiba-tiba menjadi mencekam. Tiba-tiba, suara ketukan keras terdengar dari luar bus. Semua penumpang terdiam, memandang satu sama lain dengan ekspresi bingung. Agus, dengan hati-hati, membuka pintu bus dan keluar untuk memeriksa apa yang terjadi. Ketika dia melangkah keluar, suasana hutan terasa aneh, seakan ada sesuatu yang mengawasi mereka. Agus mendekat ke sisi bus dan menemukan sebuah batu besar tergeletak di bawah salah satu roda. Batu itu tampaknya sengaja diletakkan untuk menghalangi bus bergerak lebih jauh. Agus mencoba mengangkat batu itu, namun terasa sangat berat, seolah-olah ada kekuatan yang menahannya. Keanehan ini semakin membuat perasaan mereka menjadi cemas. Ketika Agus berusaha kembali ke dalam bus, sebuah suara lembut, hampir seperti bisikan, terdengar dari balik pepohonan yang lebat. "Jangan lanjutkan perjalanan kalian." Suara itu terdengar jelas meskipun berasal dari kejauhan. Agus membeku, menatap sekeliling dengan mata terbelalak. Suara itu tidak bisa diabaikan, dan meskipun dia merasa ada yang salah, dia tidak bisa menjelaskan mengapa. Seakan terhipnotis, Agus kembali memasuki bus dan mencoba untuk menenangkan penumpang. "Sabar, saya akan menghubungi bantuan," kata Agus, berusaha meyakinkan penumpang yang mulai terlihat ketakutan. Namun, saat dia menekan nomor telepon untuk meminta bantuan, sinyal telepon tiba-tiba hilang. Tidak ada satupun jaringan yang dapat dijangkau, seolah-olah mereka terperangkap di suatu tempat yang tidak bisa dijangkau dunia luar. Panik mulai melanda, beberapa penumpang mencoba untuk membuka pintu dan keluar, namun mereka semua merasa terhalang oleh sesuatu yang tak tampak.
Seakan ada kekuatan tak kasat mata yang menahan mereka di dalam bus. Mereka terjebak, tidak bisa bergerak, tidak bisa berkomunikasi dengan dunia luar, dan yang lebih mengerikan, tidak ada seorang pun yang datang menolong. Hutan Kedung Bacin memang terkenal dengan misteri-misterinya yang tidak bisa dijelaskan. Kejadian-kejadian aneh selalu terjadi di sana, dan kabar tentang suara-suara misterius dan hilangnya orang-orang di hutan itu sudah beredar lama. Namun, bagi para penumpang bus ini, semuanya baru dimulai. Mereka akan segera mengetahui bahwa apa yang mereka hadapi jauh lebih mengerikan daripada yang pernah mereka bayangkan. Sambil menunggu dengan cemas, para penumpang mulai mendengar suara langkah kaki yang terdengar semakin mendekat dari dalam hutan. Mereka mulai melihat bayangan gelap bergerak cepat di balik pepohonan, dan tak lama kemudian, seseorang muncul dari kegelapan. Seorang pria bertubuh kurus, berpakaian lusuh, dan wajahnya tertutup oleh rambut panjang yang kusut. Mata pria itu tampak kosong, tak menunjukkan ekspresi apapun. Namun ada sesuatu yang mengerikan dalam tatapannya. "Siapa kamu?" tanya Agus dengan suara gemetar. Pria itu hanya berdiri diam, menatap mereka tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Saat itu, seluruh bus terasa semakin panas, udara semakin berat, dan hawa mencekam mulai merasuki setiap sudut ruangan. Para penumpang semakin takut, ada yang mulai menangis, ada yang berdoa, sementara beberapa yang lain hanya bisa menatap pria itu dengan ketakutan. "Tolong kami," kata Agus dengan suara hampir tak terdengar. Tetapi pria itu tetap tidak bergerak, seolah-olah dia tidak mendengarnya. Tiba-tiba, pria itu mengangkat tangannya, dan dalam sekejap, suasana berubah. Bus yang awalnya sepi dan gelap tiba-tiba dipenuhi dengan cahaya yang terang benderang. Namun, bukan cahaya biasa, melainkan cahaya yang membuat setiap penumpang merasa seakan-akan terperangkap dalam mimpi buruk yang tak bisa mereka bangun dari sana. Keheningan yang mencekam itu akhirnya pecah dengan suara jeritan yang menggema dari dalam bus. Akan tetapi, di luar sana, hutan tetap sunyi. Tidak ada yang bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, dan siapa pria misterius itu. Namun, kejadian yang baru saja dialami oleh para penumpang bus pariwisata ini, hanyalah permulaan dari misteri yang lebih gelap yang menunggu di hutan Kedung Bacin. Jeritan para penumpang semakin keras, memenuhi ruang bus yang sepertinya semakin sempit dengan setiap detiknya. Agus, yang merasa seakan-akan kehilangan kontrol atas dirinya, hanya bisa menatap pria itu yang kini tampak semakin dekat, meskipun dia tidak bergerak dari tempatnya. Cahaya yang terpancar dari pria itu semakin kuat, hingga akhirnya seluruh ruang bus diselimuti oleh kilauan putih yang menyilaukan. Namun, meskipun cahaya itu terang, ada sesuatu yang sangat aneh. Terdengar suara-suara bisikan halus, seperti rintihan atau tangisan yang datang dari segala penjuru bus. Penumpang yang sebelumnya terdiam karena ketakutan kini mulai berteriak. Namun suara mereka seolah hilang dalam kekosongan yang aneh. Mereka merasa ada sesuatu yang menahan mereka di tempat itu, seakan-akan mereka tidak dapat bergerak, terperangkap dalam jaring tak terlihat. Agus berusaha berlari ke depan, mencoba menekan rem darurat bus, namun rem itu tidak berfungsi. Dalam kebingungannya, Agus berbalik dan melihat ke arah pria itu, yang kini mulai bergerak, mendekat dengan langkah-langkah yang sangat lambat, namun setiap langkahnya terasa seperti getaran yang mengguncang tanah. Meskipun pria itu tampak lemah dan kurus, ada kekuatan tak tampak yang menyertai setiap gerakannya, membuat udara di sekitar bus terasa semakin tebal. "Apa yang kau inginkan?" teriak Agus, namun suaranya terdengar begitu lemah, seperti suara yang tercabut dari tenggorokannya. Pria itu tidak menjawab. Dia hanya menatap Agus dengan mata kosong yang tidak menunjukkan emosi. Begitu dekatnya, Agus bisa merasakan udara dingin yang menyertai pria itu. Udara yang membuatnya merasa seperti terperangkap dalam salju meski berada di tengah hutan tropis yang panas. Tiba-tiba, dari dalam bus, seorang penumpang perempuan yang tampak sangat ketakutan, berdiri dan berlari menuju pintu belakang. "Aku harus keluar. Ini tidak benar," teriaknya. Namun, begitu dia mencapai pintu tersebut tidak dapat dibuka. Pintu itu seperti terkunci oleh kekuatan yang lebih besar dari apapun yang bisa dijelaskan secara logis. Penumpang yang lain mencoba untuk berteriak dan menenangkan, namun tidak ada yang bisa dilakukan. Meskipun beberapa dari mereka mencoba untuk membuka jendela atau pintu,
semuanya sia-sia. Mereka merasa terjebak, seakan berada dalam ruang yang tidak bisa ditembus oleh dunia luar. Dengan tiba-tiba, sosok pria itu melangkah lebih dekat dan akhirnya berdiri tepat di depan Agus. Tanpa kata-kata, dia mengangkat tangannya dan memandang Agus dengan tatapan yang begitu intens, seakan menembus langsung ke dalam jiwanya. Pada saat itu, Agus merasa tubuhnya mulai terasa berat, seolah-olah ada energi asing yang mengalir melalui dirinya, merasuki setiap bagian tubuhnya, membekukan setiap gerakan yang ingin dilakukannya. Penumpang lain mulai mengamati, ada perubahan dalam wajah Agus. Wajahnya yang tadinya panik dan bingung kini berubah menjadi kosong, seperti wajah orang yang kehilangan kesadaran. Agus mulai berbicara dalam bahasa yang tidak dikenali oleh siapapun di dalam bus. "Jangan takut," kata Agus dengan suara yang dalam dan tidak biasa, suara yang seakan datang dari luar dirinya. "Kalian semua sudah terpilih." Penumpang peserta tur itu semakin ketakutan, saling melirik satu sama lain dengan ekspresi bingung dan khawatir. Ada yang berteriak memanggil petugas lain, ada yang memanggil nama keluarga mereka, dan ada pula yang mulai menangis, berdoa, berharap keajaiban datang untuk menyelamatkan mereka. Namun, suara bisikan itu semakin keras, semakin kacau. Mereka merasakan ada sesuatu yang sangat kuat di dalam bus ini. Seperti ada kekuatan yang mengendalikan seluruh tubuh mereka. Mereka mulai merasa seperti tubuh mereka tidak sepenuhnya milik mereka. Setiap gerakan terasa sulit, dan semakin mereka berusaha untuk mengatur nafas, semakin berat udara yang mereka hirup. Di luar bus, suasana hutan semakin gelap. Langit yang tadinya cerah kini berubah mendung, dan kabut tebal mulai menyelimuti pepohonan yang tampak semakin tinggi. Tak jauh dari bus, beberapa mata memerhatikan dari balik pepohonan gelap. Bayangan-bayangan yang tak jelas wujudnya bergerak cepat, seolah mengelilingi bus, namun tidak ada yang terlihat jelas. Semua tampak kabur, namun gelapnya semakin menakutkan. Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar dari dalam hutan, seperti suara yang datang dari bawah tanah. Seperti suara alam yang marah. Pohon-pohon besar di sekitar bus mulai bergoyang, dan dedaunan berguguran tanpa angin. Semua orang dalam bus merasakan getaran yang begitu kuat, seolah-olah bumi di bawah mereka sedang bergerak. Bus itu terombang-ambing, dan seketika semua penumpang merasakan tubuh mereka terlempar, meskipun mereka tidak bergerak. Wajah pria itu kini mengarah langsung pada salah satu penumpang, seorang pemuda yang duduk di bagian tengah. "Kalian telah disesatkan," bisik pria itu dengan suara rendah dan mengerikan. "Bus ini bukan tempat kalian. Kalian bukan orang pertama yang tertipu oleh hutan ini." Seketika, pemuda itu menjerit keras, membuat semua orang terkejut. Tapi ketika mereka menoleh, pemuda itu sudah menghilang. Tidak ada jejak apapun yang tertinggal. Ia hanya lenyap begitu saja, seperti ditelan bumi. Hanya ada suara desahan yang menyeramkan yang menggema di dalam bus, seperti mengingatkan mereka bahwa semuanya tidak akan pernah kembali normal. Para penumpang kini mulai terjerat dalam ketakutan yang mendalam. Mereka menyadari bahwa tidak ada cara untuk keluar dari hutan ini. Tidak ada pertolongan. Tidak ada jalan untuk kembali. Bus mereka, seakan menjadi perangkap, telah membawa mereka ke dalam dunia yang sangat berbeda. Dunia yang penuh dengan kekuatan yang tak bisa dipahami, yang bersembunyi di dalam kedalaman hutan Kedung Bacin. Agus, yang masih terpejam, mulai menggenggam setir dengan kuat, seakan berusaha melawan sesuatu yang tidak terlihat. Namun, matanya tetap kosong, seolah ada sesuatu yang mengendalikan setiap tindakannya. Ketika dia membuka matanya, tatapannya kosong, tidak ada kehidupan yang tersisa di sana. Dan pria misterius itu, dengan tenang, mulai berbalik badan dan menghilang ke dalam kegelapan hutan. Di luar bus, seluruh hutan semakin mencekam. Langit kini dipenuhi dengan kilat yang bersambung, namun tidak ada suara petir. Semua menjadi sunyi. Keheningan yang sangat berat, penuh dengan kengerian yang tak terlukiskan. Ketakutan di dalam bus semakin meluas. Meskipun seluruh penumpang merasakan getaran yang datang dari bus, beberapa di antara mereka masih berusaha untuk berpikir jernih. Mereka tahu bahwa mereka harus melarikan diri, tetapi seakan-akan tubuh mereka sendiri tak lagi dapat mematuhi perintah mereka.
Setiap gerakan terasa berat, hampir tidak mungkin. Rasa cemas menggulung perut mereka, dan udara dalam bus terasa semakin menyesakkan. Agus! Agus, bangun! Teriak seorang wanita muda yang duduk di bangku tengah. Wajahnya tampak pucat pasi, matanya berlari cepat mencari jawaban yang tak ada. Dia memegang bahu sopir, mengguncangnya dengan panik. Namun Agus tetap diam, tidak bergerak. Matanya yang kosong dan wajahnya yang tidak bernyawa memberi petunjuk bahwa sesuatu telah merasukinya. Tak ada lagi kehidupan di dalam diri sopir itu. Hanya sebuah tubuh yang terjebak oleh kekuatan yang tak terlihat. Wanita itu, yang bernama Dina, berusaha mengalihkan perhatiannya ke penumpang lain yang tampaknya semakin ketakutan. Di tengah keheningan yang mencekam, seorang pria bernama Dedi, yang duduk di bangku depan dekat pintu, akhirnya berdiri dengan tubuh gemetar. Kita tidak bisa terus diam seperti ini. Kita harus keluar dari sini. Teriaknya dengan suara yang bergetar, namun penuh tekad. Beberapa penumpang, meskipun sangat takut, mulai setuju dengan Dedi. Mereka mulai berusaha membuka pintu bus dengan segala cara yang mereka bisa, mendorong, menarik, dan memukul pintu dengan tinju mereka. Namun pintu itu tetap tertutup rapat, tidak bergerak sedikit pun. Kenapa pintu ini nggak bisa dibuka? Teriak seorang penumpang lain, yang semakin panik. Seperti terperangkap dalam jebakan, jawab Dedi sambil menyeka peluh yang membasahi wajahnya. Matanya menatap gelapnya hutan melalui jendela bus yang tertutup rapat. Tiba-tiba, sebuah suara bisikan datang lagi, lebih keras dan jelas daripada sebelumnya. Kalian tidak bisa keluar dari sini. Suara itu terdengar seperti sebuah ancaman yang memerangkap jiwa mereka dalam ketakutan yang mendalam. Hutan ini sudah memilih kalian. Mereka semua terdiam sejenak, saling berpandangan, mencoba mengerti apa yang baru saja mereka dengar. Bisikan itu seakan datang dari segala arah, seperti terdengar di dalam pikiran mereka masing-masing. Tidak ada yang bisa menjelaskan mengapa suara itu begitu dekat, meskipun mereka tidak melihat siapapun di luar bus. Tidak bisa. Dina akhirnya bersuara dengan suara lemah, hampir putus asa. Ini bukan hanya tentang bus atau mesin yang rusak. Kita terjebak dalam sesuatu yang lebih besar. Beberapa penumpang mulai menangis, tak bisa menahan ketakutan yang menguasai tubuh mereka. Rasa dingin yang merayap di kulit mereka semakin menjadi-jadi, dan mereka merasa bahwa udara di dalam bus tidak lagi cukup untuk bernafas. Seolah-olah, semakin lama mereka berada di dalam bus, semakin cepat mereka kehilangan kendali atas diri mereka. Sementara itu, di luar bus, langit yang tadinya gelap kini berubah menjadi lebih kelam. Awan hitam berkumpul di langit, menutupi sinar matahari, dan hanya kilat yang tak terduga yang sesekali menyinari hutan dengan cahaya tajam. Namun suara petir yang biasanya mengiringi kilat itu tidak pernah terdengar. Keheningan yang sangat dalam menyelimuti segala sesuatu di sekitar bus. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar lagi, tetapi kali ini, suara itu lebih berat, lebih cepat, dan lebih banyak. Beberapa penumpang menoleh ke arah suara itu, tetapi tak ada siapapun di luar. Namun bayangan gelap yang bergerak cepat di balik pepohonan itu terasa sangat nyata. Mereka bisa melihatnya meski hanya dalam kilatan cahaya. Ada sesuatu di luar, kata Dedi dengan suara pelan, tetapi tegas. Dia mulai memandang ke jendela, mencoba menangkap apa yang ada di luar. Ada yang mengawasi kita. Namun, beberapa detik kemudian, suara ketukan yang aneh terdengar di pintu bus. Bukan hanya satu ketukan, tetapi ketukan yang datang dengan irama teratur, seperti sebuah pesan yang disampaikan dengan sengaja. Ketukan itu terdengar semakin keras, semakin dekat. Penumpang yang berada di dekat pintu mulai merasakan getaran yang datang dari luar, seperti ada sesuatu yang mendekat, sesuatu yang sangat besar, sangat berat, dan penuh dengan niat buruk. Kita harus keluar dari sini, sekarang juga, teriak Dedi, menyadari bahwa semakin lama mereka terjebak di bus, semakin besar kemungkinan mereka untuk menjadi sasaran kekuatan yang tidak mereka pahami. Ada yang datang. Ayo, bantu saya. Dedi mencoba membuka jendela dengan sekuat tenaga, berusaha memecahkan kaca untuk memberi jalan keluar bagi mereka. Namun, jendela itu tidak pecah. Seakan kaca itu terbuat dari bahan yang tidak bisa dihancurkan.
Penumpang lain ikut panik. Beberapa mulai meraba-raba sekitar mereka mencari cara untuk keluar, tetapi semua usaha mereka sia-sia. Ketika harapan tampaknya semakin pudar, sesuatu yang sangat aneh terjadi. Seperti dalam mimpi buruk, beberapa penumpang yang berada di dekat jendela tiba-tiba terbatuk keras. Setiap batuk membawa keluarnya darah yang keluar dari mulut mereka. Mata mereka terbuka lebar, kosong, dan sangat pucat. Mereka tidak bisa berbicara, hanya terengah-engah, dan tubuh mereka mulai bergetar hebat. Semuanya ada yang salah dengan ini. Salah seorang dari mereka, seorang pria yang bernama Edo, akhirnya berbisik dengan suara sangat pelan. Ini bukan hanya bus yang rusak. Ini lebih dari itu. Kita tidak hanya terjebak dalam hutan, kita terjebak dalam sesuatu yang jauh lebih besar. Tiba-tiba, suara langkah kaki itu semakin keras, dan kali ini, suara itu disertai dengan gemeretak seperti rantai yang terikat dengan kuat. Semua penumpang terdiam, saling berpandangan, mencoba mencari keberanian untuk bertahan. Namun ketakutan itu semakin menguasai mereka. Saat itulah, pria yang pertama kali muncul di depan bus, pria kurus berpakaian lusuh, kembali muncul. Tetapi kali ini, dia bukan sendirian. Di belakangnya, ratusan bayangan muncul, berjalan dengan langkah lambat dan terkoordinasi. Mereka tidak tampak seperti manusia. Wajah mereka kabur, tubuh mereka terbungkus dalam bayangan, seolah mereka bukan makhluk hidup. Mereka mendekat, langkah mereka membuat lantai bus bergetar. Sudah saatnya, kata pria kurus itu, suaranya terdengar lebih keras, lebih nyata. Ketika semua bayangan itu semakin dekat, bus tampaknya mulai bergetar hebat. Udara di dalam bus terasa semakin berat, hampir tak bisa diterima. Suasana semakin tidak terkendali, dan penumpang yang tersisa hanya bisa merasakan tubuh mereka mulai kehilangan kekuatan. Namun, mereka tidak tahu bahwa mereka sedang menuju ke ujung yang paling mengerikan dari perjalanan mereka. Kejadian-kejadian yang terjadi pada hari itu hanya sebagian kecil dari sesuatu yang jauh lebih besar. Sesuatu yang telah ada jauh sebelum mereka datang ke hutan ini. Dan sesuatu yang kini akan mengambil alih segalanya. Kegelapan di luar semakin pekat, dan bayangan-bayangan yang mulai memenuhi ruang bus tampak semakin nyata, semakin dekat. Penumpang yang tersisa dalam bus hanya bisa menatap dengan mata terbuka lebar, merasakan udara di dalam bus semakin berat, seakan terperangkap dalam tekanan yang tak terlihat. Suasana semakin menakutkan, seperti tidak ada lagi ruang untuk bernapas. Pria kurus yang pertama kali muncul di depan bus itu kini berdiri di tengah-tengah lorong bus, memandang mereka semua dengan tatapan kosong. Tatapan matanya tidak lagi menunjukkan emosi, namun justru menakutkan. Ada semacam kekuatan yang mengendalikan dirinya, kekuatan yang lebih besar dari apapun yang bisa mereka bayangkan. Kalian sudah melewati batas. Kalian sudah memilih untuk masuk ke tempat ini, dan sekarang, kalian harus membayar harga yang harus dibayar oleh setiap jiwa yang terperangkap di sini, kata pria itu, suara yang terdengar dalam, berat, dan penuh ancaman. Ketakutan semakin memuncak di dalam bus. Penumpang yang masih tersisa mulai berteriak, mencoba untuk berlari, mencoba untuk keluar, tetapi mereka tahu betul bahwa tak ada jalan keluar. Tidak ada jalan yang bisa mereka tempuh. Mereka terjebak, dan seiring dengan kata-kata pria kurus itu, mereka merasakan tubuh mereka semakin lemah, semakin hilang kendali atas diri mereka. "Apa yang kau inginkan dari kami?" teriak Dedi, dengan suara gemetar namun penuh tekad. Dia melangkah maju, menantang sosok itu meskipun ketakutan mencekam jantungnya. "Kami hanya ingin keluar. Kami tidak tahu apa yang terjadi. Tolong, biarkan kami pergi." Pria itu tidak segera menjawab. Dia hanya memandang Dedi dengan tatapan hampa, lalu perlahan-lahan mengangkat tangan kanannya. Saat tangannya terangkat, sebuah kekuatan yang sangat besar seolah menarik udara di sekitar mereka. Semua penumpang merasa tubuh mereka menjadi lebih berat, seperti ada beban yang menekan mereka dari segala arah. Dalam sekejap, bus yang semula terasa kokoh kini mulai bergetar hebat, seperti hendak runtuh. Beberapa penumpang terjatuh ke lantai, terlempar dari tempat duduk mereka. Suara gaduh terdengar di dalam bus, tetapi suara itu tidak bisa mengalahkan keheningan yang semakin menekan mereka.
Semua itu seolah-olah bagian dari permainan yang lebih besar. Sesuatu yang lebih mengerikan dari sekadar kekuatan fisik. Dina, yang merasa tubuhnya hampir kehilangan kesadaran, akhirnya berhasil bangkit dari tempat duduknya. "Apa yang sebenarnya terjadi di sini?" tanyanya. Suaranya hampir tak terdengar, namun penuh dengan keputusasaan. Pria itu menggerakkan bibirnya perlahan, seolah mengeluarkan kata-kata yang sulit untuk dipahami. "Hutan ini adalah penjaga dunia lain. Dunia yang tidak bisa kalian lihat. Tidak ada yang bisa keluar setelah masuk. Kalian telah terjebak dalam siklus ini, seperti mereka yang datang sebelumnya." Dedi, yang sudah berada di ambang keputusasaan, mencoba untuk mengguncang tubuh Agus yang masih terdiam. "Pak Agus, tolong, bangunlah," serunya, tetapi tidak ada jawaban. Agus tetap seperti patung, matanya tetap kosong. Setiap gerakan yang dia lakukan terasa seperti sudah bukan dirinya lagi. Saat itulah, suara langkah kaki yang berat terdengar lagi. Kali ini, langkah tersebut bukan berasal dari sosok pria itu, melainkan dari bayangan-bayangan yang bergerak lebih cepat dan lebih banyak. Mereka muncul dari balik pepohonan yang tampak semakin tinggi di luar bus. Ratusan bayangan mulai mengelilingi bus, seolah berusaha untuk menutup segala kemungkinan bagi mereka untuk melarikan diri. Mata para penumpang semakin terbuka lebar. Apa yang mereka lihat di luar bus kini sangat mengerikan. Bayangan-bayangan itu tidak lagi tampak seperti manusia. Mereka memiliki bentuk yang terdistorsi, dengan tubuh yang kabur dan wajah yang hanya bisa terlihat dalam kilatan cahaya. Beberapa di antaranya tampak seperti makhluk besar, dengan tangan panjang yang menggantung ke bawah dan tubuh yang hampir transparan. Ini adalah tempat mereka yang terjebak, tempat yang tidak pernah terlihat oleh orang-orang yang hidup, kata pria itu lagi. Kali ini suaranya terdengar lebih dalam dan lebih mengerikan. "Apa maksudmu? Apa yang kau inginkan dari kami?" tanya Dina. Suaranya terdengar semakin putus asa. "Kami tidak tahu apa-apa tentang ini. Kami hanya ingin kembali ke rumah kami." Namun, pria itu hanya tersenyum. Sebuah senyum yang sangat aneh. Hampir seperti senyum seorang yang tahu sesuatu yang tak bisa dijelaskan. "Tidak ada jalan kembali," jawabnya singkat. "Hanya ada satu cara untuk keluar. Dan kalian harus membayar harga yang sama seperti mereka yang dulu datang. Mereka yang datang dengan harapan dan meninggalkan ketakutan." Dedi, yang semakin kehilangan akal sehatnya, meraih kursi di dekatnya dan mulai mengetuk-ngetuknya dengan penuh ketakutan. "Tidak, kami tidak akan menyerah. Kami akan keluar dari sini," teriaknya, meskipun dia tahu bahwa suara dan tindakannya hanya sia-sia belaka. Namun, semakin mereka melawan, semakin kuat kekuatan yang menahan mereka. Udara di dalam bus terasa semakin berat, dan tubuh mereka seolah tidak bisa bergerak. Ada sesuatu yang lebih kuat dari fisik mereka yang menahan mereka, sesuatu yang tak tampak, yang mengendalikan setiap pikiran mereka. Saat itulah, mereka merasakan sesuatu yang sangat mengerikan. Dari luar bus, mereka bisa mendengar suara seperti teriakan dari jauh, sangat jauh. Teriakan itu semakin mendekat, semakin keras, semakin mengerikan. Teriakan itu datang dari makhluk yang tidak mereka kenal. Makhluk yang sepertinya tak berasal dari dunia ini. Akhirnya, pria itu berkata dengan suara yang dalam dan menggelegar, "Sekarang kalian tahu. Semua ini adalah ujian. Kalian tidak akan pernah keluar. Tidak ada yang bisa keluar dari hutan ini. Dan kalian akan menjadi bagian dari mereka yang datang sebelumnya. Sebagian dari sejarah hutan Kedung Bacin." Dengan kata-kata terakhir itu, bayangan-bayangan itu mulai mengelilingi bus lebih rapat lagi, semakin mendekat dan semakin tampak jelas. Mereka mulai merasuki bus, berputar-putar di sekitar para penumpang yang hampir kehilangan kesadaran. Beberapa penumpang mulai terjatuh, tubuh mereka tidak lagi bisa bergerak, seperti tersedot ke dalam kegelapan yang ada di sekitar mereka. Keheningan itu akhirnya pecah dengan suara yang sangat keras, seperti sesuatu yang hancur. Dan bus itu, yang semula tetap di tempat, akhirnya mulai bergerak. Bukan seperti bus yang bergerak di jalanan, tetapi seperti benda yang terhempas, terombang-ambing tanpa arah, menuju kegelapan yang tidak bisa dijelaskan. Dan pada akhirnya,
Tidak ada yang tahu apakah mereka akan kembali ke dunia nyata. Hutan Kedung Bacin menelan semuanya, dan bus itu tidak pernah ditemukan lagi. Keberadaan mereka tetap menjadi misteri, dan hutan itu tetap menjaga rahasia gelapnya. Kejadian itu hanya menjadi kisah yang terus beredar di kalangan orang-orang yang masih hidup, peringatan yang tak pernah bisa diabaikan. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi, hanya bahwa mereka yang pernah terperangkap dalam kegelapan hutan Kedung Bacin tidak akan pernah kembali. Mereka hilang, dan tak ada yang bisa menjelaskan mengapa.